Kalau di rumah itu waktu SMA, di rumahku itu dulunya di depan itu ada pohon jambu air tua. Yang satu, yang pas di depan rumahku itu jambu air putih, yang di musola merah. Bukan yang Kuante ketawa. itu nasionalisme. Emang beneran? Gimana? Gua lucu aja merah, terus putih apa? Enggak, itu nasionalisme. Bukan di pas di musolanya itu di sebelah selatannya, sebelah selatannya. Nah, waktu itu ditebang lah yang jambu air putih, yang depan rumah gua yang sekarang kelengkeng, ya itu ditebang, gak ada masalah di situ. Nah, yang jambu air merah, gua tidurnya habis asar kan, itu habis asar, kita water. Ya gua lagi menyimak tuh anjing. Lu tau kamar gua kan? Iya tahu. Kamar gua itu posisinya persis kayak kamar kayak gini, pintunya di sini, terus ini kan pintu kan, ini biar teman-teman paham aja. Ini pintu, kasur gua di sini. Ya, nah di bagian pojok sini nih lemari, ngadep ke sono. Nah, posisi gua, kepala gua ngadep pintu, kepala gua ngadep ke timur, sebelah timur, ngadep pintu gini. Nah, gua tidur habis asar itu, gua bangun sekitar jam 5 kan. Gua gak tahu itu kalau ini mungkin gak ada korelasinya, cuman gua gak tahu kalau jambu air merah itu udah ditebang. Gua tidur, tiba-tiba gelap, belum dihidupin karena orang tua gua kerja kan. Terus gua setengah sadar gitu, tiba-tiba ada gua itu ya Pak, setengah sadar, gua nggak bisa konfirmasi itu beneran apa enggak, cuma ada pocong. Iya, sebutnya pocong. Enggak, gua harus jelas apa itu. Pocong, anjing pocong. Pocongnya itu nggak Orang dulu kata pocong. siapa ini? Enggak, males gua. Biasanya pocong, biasanya di orang-orang gitu. Di Kuntilanak miskin gitu. Iya, diplesetin. Ya kan Kak, gua enggak tahu sosial di Nah, ini kita bertiga tahu nih. Ya kan lu tahu kan dari mana? YouTube. Oh ya, gua enggak main. Gua main YouTube itu. Nah, terus posisi pocinya gini. Pas gini. Oh, duduk. Gini. Iya. Gini di lemari gua ngadep ke sono. Itu gua kan di sini kan. Posisi gua otomatis ngeliat. Soalnya tidur ngadep pintu dan mata gua ke sini juga. Cuma gua setengah sadar. Masalahnya pocinya itu ketutup. Putih. Rata. Iya, kain kafannya putih dan ininya gede tuh. Lu bayangin Atlet gym berarti. Iya. Bentar. Lu bayangin orang yang keker. Pocongnya tuh gede. Maksudnya iya, gede tuh bro. Gua takut sumpah. Enggak ada. Soalnya remang-remang kan gelap kan. Dan gua ngeliatnya putih aja. Putih tapi dari gini tuh bener-bener bukan pocongnya di film kayak seumuran manusia gitu. Bener-bener gede. Enggak dua kata lucu aja. Pocong binagragawan. Nah, pocong gini. Tapi emang bener ya. Kok gay? Enggak, stigma masyarakat kan orang ujung tuh banyak gaynya. Stigma. Kita apa sih? Tapi emang bener sih kalau emang semua yang nggak kita lihat itu nggak sepertinya kayak film. Iya, terus Bisa aja lebih kecil, lebih gede. terus gua ngubungin temen gua kan si Jafar tuh yang dulu kesini. Pak Jafar. Keren banget loh. Mentang-mentang Madura. Keren nih sih. Bukan. Terus gua suruh tidur di kamar gua kan. Terus gua keluar, ternyata udah ditebang. Dan ternyata memang kata gua percaya gak percaya sih, katanya orang-orang yang punya penglihatan tambahan gitu atau apa gitu, penglihatan Indra penglihatan indra gitu kaitannya di jambu air yang merah itu memang tempatnya itu. Bahkan kayak paman gue yang pernah kesini, dia kan sering tidur di musola kan dulu-dulunya. Dia kalau tidur tuh sering dengar suara cewek gitu, sambil nangis. Dan katanya di sebelah gua kan ada sumur. Nah, di situ tempatnya juga. Katanya dan
Mungkin kenapa gue nyebutin awal-awal ada pohon jambu air merah atau putih, mungkin ada hubungannya di situ mungkin ya. Dan cuman itu sih pengalaman horor gue ya. Mungkin ini kayak selain horor, lu ada nggak pengalaman kayak lu bingung sulit dijelasin nggak? Bingung. Kayak di luar nalar gitu. Setiap hari gue bingung kok. Kalau nggak bingung kita ntar kalau di surga. Kata-kata yang tidak Nggak bingung. Bingung dalam hal apa? Contohnya ya, lu tahu piring di sana kan nggak ada angin, tiba-tiba jatuh. Penjelasannya susah, kita bingung. Enggak pernah. Nah, kayak gitu contohnya. Nggak pernah gue kalau kayak gitu. Lanjut, Nggak, cuman itu sih gue. Kalau kalian lanjut Bill. Kalau gua tuh sebenarnya dulu pas gua masih kecil, pas main apa ya? Enggak gua. berarti lu masih kecil nih. Iya masih SD. SD. Gini dulu. Segini. Oke. Terus. Masih SD. Gede lu makan terus gede. Tadi lanjut. Gue inget jawab apa waktu kreasi. Lu lanjut. Apa coba? Gua nyebutin doang aja diterusin aja. Kita nggak relevan cowok. Jadi pas gue SD, gue lupa kelas berapanya gitu. Pokoknya masih antara kelas 1 atau kelas 3 lah. Anjing tau. Kelas 3. Ya antara kelas 1 atau kelas 3, gue lupa. Nah, gue nggak tahu sebutannya apa. Pokoknya kalau di daerah gue tuh tong kaleng. Tong kaleng tuh kayak apa ya? Jadi kita nyusun kaleng atau sendal gitu di atas, nanti kita lempar dari jauh. Nah itu kan setiap daerah itu pasti penyebutannya beda gitu. Tapi kalau di daerah gue tong kaleng gitu. Permainan apa? Di bocah lah gitu. Nah itu kalau nggak salah sore-sore. Enggak malam. Itu malam habis pulang ngaji itu biasanya itu main gitu kan. Nah di deket rumah gue tuh dulu ada kebun. Bentar. Oke. Ini rumah lu. Kebunnya di mana? Ini rumah gue nih. Gue dari sini. Enggak jauh berarti. Pintu depannya mana? Pintu depannya mana? Ya Di sini. Allah. Berarti pas di depan pintu. Enggak di depan juga. Jadi gini loh. Maksudnya banyak kebun dulu tuh banyak kebun. Nah tapi Sampai di kebun. terus ya pokoknya ada kebun terus deket ada lapangan kecil gitu. Nah itu biasanya anak-anak main di situ kan. Nah terus ada orang. Oh iya, disclaimer dulu di deket Kebun. Oke, ini rumah, kebun terus Rumah dipindah-pindah anjir. oke. kebun sini. Nah sampingnya itu ada pohon bambu banyak. Oke, pohon bambu. Ya, Terus pohon bambu banyak. Nah ada gue lupa kok siapa gitu namanya. Pokoknya ada lah. pernah dewas tahun. Empok. Oh jadi cowok ini empok. Rumahnya terbang. Gue lupa namanya. Pokoknya ya itu empok lah. Udah dari deket situ tuh bilang, "Tong jangan main deket-deket pohon bambu." Empok itu nenek kan? Bukan. Empok tuh kayak apa teteh. Tante. Nah, kayak gitu lah empok. Nah, itu kata dia bilang, "Tong jangan main deket hutan bambu." Kebun ini. Iya, Ada deket pohon bambunya. bambu gitu katanya. Nah, bentar. Gua nangkapnya sejauh yang lu ceritain ya. Gua nangkapnya mungkin karena biar pulang udah maghrib gitu atau apa. Bisa jadi. Iya, gua nangkapnya gitu untuk saat ini. Soalnya masih sisa juga Iya. ya, udah gelap kan. Bisa serius. Jangan nih. Ya pokoknya itu terus tapi ya namanya bocah gitu kan masih pada ya pengen main doang gitu. Ya udah. Akhirnya sebenarnya bukan dari gua, tapi gua dapet dari teman gua gitu. Soalnya dia benar-benar ketakutan gitu. Nah, Oh, berarti lu gak ngalamin ini. enggak, sebenarnya enggak ngalamin. Cuma gua ngerasain takutnya. Tapi kredibel ini. Kredibel. Karena abis itu langsung pada cabut, Cok. Oh. Kabur semua. Tapi lu main kan di situ. Main, tapi gua ngumpetnya di kebun, Oh. bukan yang di dekat pohon bambu. Oke. Nah, temen gua ada yang ngumpet deket situ. Katanya dia tuh pas lagi ngumpet apa ya? Jadi di pohon bambu itu kan pohon bambu kan banyak kan. Maksudnya segerombolan ya. Pohon bambu kan segerombolan ya. Nah, itu tuh ada satu pohon bambu itu yang melengkung. Nah, percaya nggak percaya, temen gua itu melihat kepala tuh begini di batang bambu yang melengkung itu begini kayak datang. Kayak ya logikanya ya maksudnya kan ya kan
kepala kan pasti nggak bulat banget kan. Iya. Dan bambu kan tipis gitu, maksudnya paling segini lah. Ya kalau udah bisa lewatin itu dan tanpa jatuh itu udah nggak masuk akal gitu. Dan apalagi kepala gitu, kepala orang gitu. Wah itu udah dia langsung kabur, langsung teriak gitu dia, teriak gue. Oh luar, ada setan nanti. Belagu lagi pada ngumpet di kubur, lari semua. Serius lari semua, dan mukanya bener-bener pucat cok, sumpah. Mukanya pucat banget. Meringis nggak dia? Parah kan, sumpah. Meringis nggak? Apa dia nggak mau main malam lagi? Enggak ini. Sampai sekarang. Sampai tahu sekarang. Gue juga nggak tahu dia. Sekarang di rumahnya dia. Gue nggak tahu. Kalau dia gimana? Gue itu wah dia. Tapi- panik banget. Tapi emang mitos apa? Bambu-bambu tuh selalu ada sih. Ya, iya kan, iya. Emang pamali banget kan kalau ada bambu melengkung tuh antara nggak boleh dilewati. Iya, nggak itu boleh bener-bener. diin. Gua mah berdengar. Gitu sih. Itu banyak mitosnya juga. Gue cuma bambu aja sih. Terus kalau yang terbaru nggak ada Bil, yang horor terbaru. Terbaru. Mungkin Yang rilis baru-baru ini. Nggak ada gua. Zaman dulu lagi nggak ada gua. Jadi ini gua udah rada gede ini kalau nggak salah gua SMP loh. Iya gua dari Mondok SMP. tadi. Iya gua pulang dari mondok tuh. Oh. Iya serius gua pulang dari mondok. Kalau nggak salah puasa. Iya kalau nggak salah puasa. Jadi nih lagi ya gua jelasin lagi ya. Ini di rumah gua nih. Ini rumah gua nih. Nah ini jalan nih. Jalan sini musola. Ada ini kebun tadi nih. Iya ini kebun. Ini kebun ada jadi rumah. Musola. Ini musola nih. Hah? Nah jalan ke sini. Ada toko gak? Ada toko gak? Ada di sini. Oke, tokonya di sini. Jual rokok jual. Enggak ada. Ya pokoknya sini. Nah ya, ini ada jalan. Persis perempatan kayak gini. Perempatan. Tapi emang kecil. Oh, jalan-jalan kecil gitu Iya, ya. kecil. Ada pos ronda nggak di perempatan? Nah, pos ronda di sini. Ah. Nah, ini tempat kejadiannya di pos ronda. Jadi ya pos apa? Jadi dibuatin pos sama RT gitu kan. Soalnya kan RT emang udah akrab banget lah gitu kita sama RT-nya gitu. Jadi dibuatin buat biar udah main-main di sini aja gitu. Mau main PS, mau soalnya di Ada CCTV TV. juga ada CCTV, mau main PS, mau apalah main kartu karambol gitu segala macam. Nah, itu disediain di situ. Nah, itu Malam atau apa? nih? malam itu tuh lagi mau bangunin sahur. Mau bangunin sahur. Gue ingat banget. Oh, mau sahur. Iya, begadang gitu begadang. Nah, jam pokoknya pas itu kita lagi main main remi, main poker lah. Itu lagi main poker. Keadaan itu tuh hujan deras. Itu hujan deras dari jam 11 atau jam 10 malam gitu, pokoknya jam 12 lah pokoknya. Ya pokoknya sampai jam 12 itu udah berat lah. Kita masih main poker, masih hari santai gitu kan. Ya masih nyanyi segala macam lah. Ya seperti nongkrong kayak biasa aja gitu. Nah, tiba-tiba jam habis reda itu kan jam 12-an gitu. Jam 12 lebih lah. Nah, ada gundukan rumput. Kayak habis ada yang motong rumput nih, terus dikumpulin di sini. Nah, jadi ini pos nih. Nah, ini persis ini perempatan. Nah, tumpukannya di sini. Kelihatan di samping parkiran mobil. Ada parkiran mobil sampingnya. Nah, otomatis kan setelah hujan ya 2 jaman lah gitu kalau nggak salah. Itu deras banget, itu deras banget. Gak mungkin dong ini rumput masih kering gitu ya. Ya kan? Tapi tiba-tiba pas lagi pada fokus main gitu segala macam, tiba-tiba pertama tuh ada api kecil di bawah. Serius? Apa Api. itu? Api Banaspati bukan. Orang-orang bilangnya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu, gue nggak berani deskripsi sekarang gue nggak ngerti. Gede api. Awalnya kecil, tiba-tiba langsung gede. Ya, nggak ada yang notice waktu kecil itu. Ada. Oh, ada. Makanya lihat. Oh. Pas udah lihat semua, langsung gede. Berarti Kabur. semuanya ada di situ. Berarti ada lihat nih. Ngeliat gua. Anjir, itu serem. Ngeliat gua. Tapi pas hujan-hujan ya. Iya hujan-hujan. Itu kalau nggak salah SMP kelas 1 bro. SMP kelas 1. Ya pokoknya baru-baru mondok lah itu bro kalau nggak salah. Wah itu lumayan gokil. Dan itu ada temen gue yang masih trauma juga sampai sekarang deh kalau ngeliat apa Ada api. api apa pokoknya lagi keadaan kayak gitu dia pasti takut ya. Karena emang walaupun sekarang dia udah nikah gitu udah punya anak 1 juga masih keinget serius cok setrauma itu emang menurut gue tiba-tiba aja gitu. Dekat soalnya. Ini deket banget anjir kayak dari sini mungkin nih pos gue di sini nih. Nah rumput-rumputnya itu di dapur. Kayak gitu dong ya. Oke, menurut lu gimana penjelasan logika lu? Api ketika hujan. Itu hujan deras loh. Menurut teori Einstein sih
Ya udah kita mundurin. Oke. Ya. Kalau gua bawa kambing Dibakar. dibakar. Kenapa nggak bebek? Sama aja sih. Bebek disembah. Lucu banget kamu juga bebek. Kalau disembah nggak mungkin dong jadi bebek manusia Pak. Bang, Udah bukan bebek anjing. Lucu banget anjing. kalau menurut gua sih, ya gua nggak bisa jelasin sih. Gua nggak ada. Sama. Soalnya banyak yang bilang itu, soalnya kan abis itu kan pada cerita kan. Soalnya pengalaman pada gua dikit. No logic sih itu. Hah? No logic. Iya. Tapi emang kalau dalam mitologi gitu, itu katanya banas hati. Soalnya itu bener-bener rame itu satu kampung gitu di situ. Serius, rame cok. Kayak mama tuh gosipinnya bukan soal kredit lagi apa segala macam. Kayak gitu cok, serius. Karena wah itu rame banget itu. Berarti abis itu gak begadang bangunin sahur lagi. Kalau nggak salah 3 hari setelah itu baru berani. Oh, berarti selama 3 hari itu orang-orang di sana gak bangun. Ya kan nggak bangun, kan ada yang bangunin sahur di musola. Sahur. Oh, Sabil masih tidur Pak. Sabil masih tidur. Enggak, jangan kan itu bangunin sahur pakai beduk, ngider. Berarti itu jam berapa? Ya itu entah jam 12 lewat atau setengah satuan lah, mungkin jam segitu Iya. Mungkin itu sebenarnya ada yang bisa jelasin, mungkin karena kita nggak tahu ranahnya ya. Penjelasan secara apa-apa kan nggak tahu kita. Tapi ini gue detailin lagi. Di bawah tumpukan itu got. Selokan. Selokan kan mengandung gas. Tapi habis hujan. Apa yang memicu untuk keluarnya api? Itu sepiteng anjing gas, Jo. Siapa tahu? Ini selokan Selokannya lewat air. situ juga. Selokan air, coba. Selokan air. Di selokan. Selokan air. Gak ada apa segala macam. Makanya itu gue makin mikir ini gak logis banget karena ada api gitu. Karena ya bawahnya selokan air dan habis hujan. Tapi ngegenang. kenapa nggak dimanfaatin ya sama Sabil itu kayak bakar apa? Iya, Udah kepikiran lagi. Masalahnya kalau orang datang mondok itu ngumpul sama temen-temennya, hal pertama yang dipikir itu bakar-bakar. Nah itu udah difasilitasi gitu. Habis hujan lagi. Api gede lagi. Tapi gede dingin di. Nah, itu. Ngumpul sambil main. Iya. Enak. Waktu yang tepat ya. Mungkin karena Sabil nggak membawa bahannya kali ya. Iya, bawa Nggak kurang bahan. persiapan mungkin. Gak masalah cowok, satu SMP itu gue masih sangat jauh dari agama ya. Gue pesantren, itu masih gelap gue itu. Makanya ya temen-temen gue kabur gitu, langsung kabur semua. Kayak hal-hal kayak piring jatuh apa Hal-hal yang janggal. barang-barang yang gerak itu sebenarnya udah sering, cuman selalu gua logikakan gitu. Tapi yang paling bener nggak bisa gua logikakan itu ya yang di kontrakan ini. Oh, yang anak kecil itu. Itu salah satunya sih, cuman yang gua tidur Gue tau malah suka. yang gua lagi tidur terus tiba-tiba ada yang megang set dari bawah set ke atas gitu. Coba sing gua. Enggak tidur lagi. Madep sini, madep sana. Nah, gini. Nih ya. Berarti lu tidur ke waktu di kamar mana ini? Ini. Berarti Oh, beberapa masih hari yang ada lalu. dua. Hah? Masih Enggak, udah sendiri. lupa. Lupa gua masih ada dua atau enggak. Iya. Kayak gini nih. Set, dia megang gini dulu. Lu ngadep mana ini? Ya ini madep sini, madep jendela. Oh, Oke. Gini. Gini dulu, gua kerasa gini. Terus ke atas gini. Anjing. Itu masih gua enggak ngotak sih. Itu lu merasa tangan berarti? Iya, tangan di baju jari gitu. kita ada di sini enggak? Hah? Lupa gua. Kejadian lupa gua. Kayaknya sendiri deh. Enggak, kayak ada. Kayak ada kalian ya. Oh iya ada. Kan gua langsung cerita, coba masa enggak ada yang Enggak, lu yang cerita yang anak kecil. Orang kecil gak tahu. Nah itu gua tapi masih sedikit bisa dilogikakan juga sih gua. Apa? Kayak awalnya tuh urep-urepan dulu gua. Oh lu sering Urep-urepan itu ketindihan. Iya kayak gitu, saya nggak bisa gerak. Ya, itu sering sih kalau urep-urepan. Nah awalnya urep-urepan dulu baru kejadian itu. Itu lu langsung ngubah posisi. Nggak bisa gerak gua. Oh, waktu pas urep-urepan itu. Iya pas urep-urepan. Gua kira waktu gratis. Itu sih yang paling serem gua. Cuman kalau di kontrakan ini ya suara-suara itu ya udah sering lah gua. Suaranya Arif itu tadi. Gue
nggak pernah dengar. Suara gua gak sehoror itu, Pak. Aneh banget lu, serius. Gue 3 tahun nggak pulang-pulang kan. Sering sendiri lah. Kalau kalian pulang gue sendiri di sini. Itu sering. Yang anak kecil itu. Nah iya, udah anak kecil tuh. Iya. Oh iya, yang pas kontrakan baru, pas awal-awal. Iya, yang awal. Pas awal gue nyampe sendiri, Hamid belum ada. Iya. Itu gue tidur di sini, kasur dimentokin nono, Oke. pintu dibuka dikit. Nah itu kayak ada orang lewat gitu. Itu siang-siang Malam. Pas Oji itu benerin ke atas. Kayaknya Mas Oji itu masih bisa dilogikakan lah. Mungkin orang siapa gitu. Itu ada orang lewat, cuman nggak lewat lagi ke sana gitu. Oh iya. Itu di situ. Dia lewat sini, kan kelihatan kan? Tapi nggak lewat lagi ke sana. Lewat sana Mas Oji berarti. Gimana caranya? Dia lewat sini nih, di sini nih. Masa nggak lewat lagi sih itu? Oh. Masa lewat sini? Kalau lewat sini kedengeran. Gitu. Iya. Itu salah satunya sih. Terus kalau suara-suara gitu sering di atas kayak lari-larian kayak gitu. Terus sering kayak langkah-langkah gitu. Terus sering. Gua baru ingat sih waktu kemarin gua sendiri di sini. Gua dengerin suara anak kecil malam-malam, cuman gua nangkapnya itu logika gua mikirnya ke yang sebelah ini, yang rumah sebelah. Oh, Gua iya. mikirnya di situ, jadi gua gak beranggapan. Di kamar mana? Apa di mana posisi? Yang banyak di sini. Yang kemarin gua Ya, gak mungkin logika sih kalau dekat sana. Iya. Kalau di dekat sini mungkin nggak mungkin ya masuk logika. jadinya gua gak nganggap itu horor. Cuman doang. Begitu. Yang sebelum itu, sebelum lu kuliah waktu di Bekasi. Ya itu sih barang-barang lihat doang sih kayak kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan emang sebelumnya nggak peka sebenarnya, cuman emang lagi capek aja kali ya. Kayak kebetulan terus apa tadi ya? Kalian pernah ngerasa nggak sih kayak kalau ada orang mendekat kita ngerasa kalau ada orang mendekat gitu? Iya. Kayak insting manusia. Iya, Gitu. iya. Nah itu juga sering gua di Enggak, kamar. Bu. Iya. Bukan manusia kan, Bu. Ada insting ya, jadi kayak bulu kuduk merinding tuh sebenarnya insting manusia. Tapi enggak ngerasa, Bu. Serius. Tapi nggak cuma di bulu kuduk, di perasaan juga kayak jadi. ada sesuatu yang datang. Bukan sesuatu aja, ada orang datang mau ke kamar gua. Nah itu gua ngerasa tuh. Gua baru ingat. Nah, kayak gitu tuh. Sering kayak gitu juga sering tuh. Apalagi kalau pintu kebuka, gua lagi main laptop tiba-tiba ada sesuatu yang datang gitu. Iya. Tiba-tiba itu sering tuh. Gua baru ingat insting gitu yang barusan lu ceritain itu waktu gua kecil. Gua waktu SD kelas 2 kalau nggak salah. Gua tidur bukan di kamar itu, Bil. Masih di kamar adik gua kan. Oh, oke. Adik gua ada di situ juga, orang tua gua, ibu gua ada di situ juga. Nah, waktu itu ayah gua gak balik. Oh, oke. Jadi pintu biasanya nih. Kalau dulu itu di tahun 2010 atau 2009 itu kalau orang ayah gua gak balik itu biasanya dia baliknya malam jam 1 gitu. Pintunya itu gak ditutup, dilonggarin dikit gitu. Nah, waktu itu adik gua udah tidur, ibu gua udah tidur juga, gua ngerasa ada yang aneh gitu. Kayak keringet semua. Terus gorden itu blus gitu. Nah, gua masih bisa nahan lah. Sampai beberapa kali gorden itu gitu terus. Gua jadi gak kuat kan. Waktu gua masih kecil, gua baru bangun ibu gua sambil gua nangis waktu itu. Jadinya ternyata ibu gua ngecek HP, ayah gua gak balik. Akhirnya ditutup gitu. Cuman itu sih. Satu lagi. Pas di pondok, pas zaman pondok, ada entah siapa ya yang lupa piket gitu. Setiap sore kan jadi pondok tuh piket tuh, nyapu. Ini pondok nih. Ini halaman nih. Oke, kantin di mana? Kantin di sini. Jadi halaman gitu. Iya. Halaman di sini ada pohon lah gitu. Jadi otomatis setiap hari itu harus ada yang bersihin karena daun-daunan banyak kan. Konsengan itu nih. Gak tau, lupa gua. Iya, kalau masa konsengan itu. Oh, yang ini konsengon, yang ini cuk apa? Ini. Beringin. Oh iya, beringin. Nah, ini yang Nah, ini memang terkenal itu. Nah, itu dia. Terus ada suatu ketika ada yang lupa piket, entah siapa, gua atau siapa, gua ingat ada yang lupa piket di hari itu. Jadi pas malam tuh, sore-sore, harusnya sore kan piketnya. Iya, harusnya sore. Nah, pas malam tuh baru disadarin ada suara orang nyapu, kesep,
Cuman berapa 3-4 sentuhan gitu, keresek, terus ke depan tiba-tiba pas ke depan halaman sudah rapi. Oh. Tinggal daunnya aja. Oh iya. Ini gua kalau nggak salah gue yang ngalamin deh di kamar satu ini. Iya. Gua ingat ada yang cerita soalnya. Iya itu kayak soalnya cuma di kamar itu doang yang ngerasain. Ini paling horor sih. Ini horor deh. Soalnya kamar satu tuh paling dekat sama lapangan, paling ujung itu kamar 4. Nah, paling dekat sama kamar satu soalnya ngebuka tuh langsung halaman. Iya, lama. Nah, kayak gitu. Itu kayak gue deh di kamar satu. Itu gue di kamar 3 itu. Kamar 3 ya? Oh yang sama Kardi ya? Oh gue yang kamar satu tuh sama Lu kamar berapa, Rek? gue kamar satu Bang Adit, Bang siapa gitu. Sama si Iya gue Harry. Iya. Itu. Tiba-tiba udah ditumpukin gitu daunnya. Berarti malah bagus ya? Malah bagus. Malah bagus sih. Soalnya kan ada katanya orang kan ada jin baik sama jin buruk. Mungkin Anda bisa menjelaskan belum Islam? Gua Agak bisa. udah. Mau tanya apa? Horor. Horor di mana? Di mana aja? Yang paling gue bingung kali ya. Iya, kejadian janggal yang paling bikin. Pernah gue ceritain kayaknya kayak gitu siapa ya? Yang katanya pernah Cuk. Apa tentang susu Ultramilk kalau nggak salah. Susu. Oh, iya. Sebut merek lagi. Gak apa-apa. Kali aja di endorse masuk ya. Jangan bakal. Lanjut. Sudah putus asa. Kan ini nih. Apa itu anjing? Susu. Kalau lagi susu. Oke. Posisi kan malam. Pintu tertutup kayak gini lah. Oke. Gua pas mau kencing sekitar jam berapa ya? Jam 11. Ini di kontrakan. Enggak di rumah. itu waktu SMP SMA. SMA kayaknya. SMA. Oke. Masalahnya gue bisa mikir waktu itu. Serius, Cok. Gua SMP juga bisa mikir aja. Waktu itu jam 9 ya mungkin. Orang rumah tuh yang bangun kayaknya masih ibu doang, yang lain udah pada tidur kan. Di dapur gua mau kencing. Ininya tiba-tiba gerak, Cok. Perlahan ini. Itu sih. Itu apa? Susunya. Gua kan gini kan. Mau jalan gini. Gini dulu gini. Terus gak berani. Sorry, ini apa? Susu. Kotak susu yang kosong. Yang jatuh gitu. Ringan doang. Otomatis ringan kan. Gini, masih gua lihat ini. Gak ada angin tapi itu. Enggak ada. Yang gini nih. Kalau mungkin ada angin mungkin belakangnya gini ya. Iya. Berapa detik tuh? Begitunya berapa detik? Mungkin nggak sampai Lama 5 sih. Oh, nggak sampai 5. atau mungkin 5 ya. Ya mungkin segituan lah. Itu sih Nah, angin aja. Gua bingung. Tanya ke mak gua kan otomatis ya kan otomatis positif ya, mungkin angin lah. Mungkin dia juga cuek karena nggak penting amat sebelas kayak gitu. Gini nih. Gua bingung. Apa ini? Apa sih? Kata Egy itu siapa itu? Katanya ada tikus di dalam ini. Ahmed cowok anjing. Serius? Iya. Pernah dengar berarti? Iya. Nah itu ada tikus. Masalahnya kotaknya gak gua bolong. Iya benar. Enggak botak ya. Dan ditutup juga kan. Tapi mungkin bisa jadi digigit, mungkin bisa. Enggak, kalau tikus pasti Iya. gitu. Kayak ngedorong-ngedorong. Mungkin gerakannya juga gak ini. Ini geraknya pelan kan? Pelan. Tuh, kan? Konsisten Terus gitu kan. lurus. Itu sih. Nyamping sih maksudnya ya lurus. Dan pasti berisik nggak sih kalau tikus kan? Iya. Kalau masuk Nyundul-nyundulnya gitu. iya pasti Iya. berisik. Mungkin itu kan tikus kalau itu pun habis ini kan diam nih, udah selesai. Gua datengin, nggak lagi, nggak gerak lagi dia. Karena dia Gua tahu tendang, manusia. gua tendang nih, Ah. nggak ada apa-apa. Anjir. Gua bukan takut ya, tapi bingung aja. Iya. Gimana caranya ini logikanya? Nggak ada angin tuh masalahnya. Ya kejadian janggal lah. Ada lagi nggak? Lihat boleh enggak? Enggak. Oh, ini. Oh, Ada lagi. Gue pernah nemu kembang melati di kamar aku kan. Ingat gak? oh ya gue ini. Satu Satu ini. satu pakai.